Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan mati kecil, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah masih sempat kita melaksanakan daripada sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa juga kita mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh yang terbaik buat kita selaku umat Islam. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting yang kita usahakan dalam kehidupan sementara ini adalah pentingnya daripada iman dan amal. Bagaimana keimanan kita ini senantiasa ditingkatkan. Karena mengapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena iman ini kadang melemah, bahkan bisa jadi keluar dari hati-hati kita. Sahabat saja, orang yang sudah diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi gelar sebagai radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an, masih dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian senantiasa memperbaharui iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana cara kami ya Rasulullah memperbaharui iman kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Hendaklah kalian memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Dan para alim ulama mengatakan memperbanyak dengan cara mendakwakan, membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar mengapa hadirin, hakikat la ilaha illallah ini akan masuk dalam hati-hati kita. Dan kebesaran-kebesaran makhluk akan keluar dari hati kita. Maka apabila iman kita ini senantiasa meningkat, maka pastilah banyak daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat ini sangat besar kandungannya. Sehingga kalimat ini juga bisa kita menyelamatkan di dunia dan menyelamatkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man qala akhir kalam la ilaha illallah dahal jannah. Barang siapa mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka pasti dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga. Apabila kalimat la ilaha illallah ini ditimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada
7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Inilah yang perlu kita yakini, yang perlu kita bicarakan, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah, yang patut kita puji, karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang memelihara kita, Dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Segala sesuatu, bahkan dikatakan daun tidak akan jatuh ke bumi tanpa pengetahuan dan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang akan ditanamkan dalam hati kita, sehingga apabila tertanam daripada kalimat la ilaha illallah dari hati kita ini, maka insyaallah mudah kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mudah kita melaksanakan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena satu-satunya jalan untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat hanya dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka dia bersamaku dalam surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah yang kita amalkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Satu saja orang yang mati syahid, hadirin, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi ini? Masya Allah. Maka pentingnya daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah ini berat bagikan orang yang memegang bara api, hadirin. Orang yang memegang bara api pasti terbakar. Dan apabila kita lepaskan ini api, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari api ini. Mungkin kita mau membakar sampah, karena panas kita buang, tidak jadi lagi. Iya, kita mau masak nasi, tapi di kita buang tidak jadi lagi. Begitu pula sunnah, hadirin yang katakan. Orang yang menghidupkan sunnah saja, yang zahir saja seperti baju, jubah, ya, sudah dipandang remeh oleh orang-orang yang tidak paham tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, memakai janggut saja ini susah kita amalkan apabila tidak ada kekuatan, karena banyak ujian-ujiannya dalamnya. Iya. Nah, ada ustaz ceramah juga. Nah, saya juga ingin sekali memanjangkan janggut, tapi kadang-kadang setiap mau tumbuh gatal lagi, potong lagi, tidak jadi lagi. Padahal dia adalah bukan daripada pemerintahan, kecuali dari pemerintahan memang ada dari atasan. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apabila ada kekuatan di dalam hati untuk menghidupkan sunnah, insyaallah apapun ya, ujian-ujiannya pasti kita mampu melaluinya, hadirin yang belakang. Maka perlunya lagi menghidupkan sunnah dengan cara melaksanakan sholat. Karena dengan sholat ini yang perintah yang tertinggi setelah iman. Iya. Mengapa hadirin? Karena katakan sholat ini bagaikan kepala pada badan. Disampaikan oleh Pak Sul kemarin bahwa apabila ada orang yang terpotong tangannya, insya Allah masih bisa hidup. Apabila ada orang terpotong kakinya masih bisa hidup. Apabila kepalanya sudah terpotong, maka niscaya tidak bisa hidup lagi. Mengapa hadirin? Begitu pentingnya daripada sholat, karena orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, seperti dikatakan tidak ada kepalanya, berarti dia sudah mati.
Orang yang sudah mati artinya mati hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat ini masyaallah banyak pahalanya, tinggi pahalanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya dikatakan barang siapa berwudu di rumahnya baru berniat untuk melaksanakan sholat berjamaah, dia keluar dari rumahnya, dia langkahkan kaki kirinya, maka mendapatkan menaikkan 1 derajat. Mengangkat kaki kirinya, menghapuskan dosa, mendapatkan pahala. Baru perjalanan sudah dijanji pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kita melaksanakan sholat berjamaah. Maka apabila kita melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan 27 derajat. Dikatakan dalam satu hadis bahwa barang siapa berjalan dalam keadaan gelap untuk niat melaksanakan sholat berjamaah, nanti di akhirat akan diberikan cahaya yang sempurna dan didudukkan di atas mimbar-mimbar bercahaya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya melaksanakan sholat. Bagaimana ada kekuatan melaksanakan, ya kita senantiasa bicarakan. Ya. Kalau kita senantiasa bicarakan lagi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan untuk melaksanakan daripada sholat itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya penting daripada untuk menuntut ilmu atau mempelajari daripada ilmu agama. Bagaimana senantiasa membaca keutamaan daripada amal. Itu senantiasa mendengarkan taklim, mendengarkan daripada ceramah-ceramah para ustaz, para kiai kita. Untuk bagaimana kita tahu tentang pentingnya ini amal dan mengetahui bagaimana meruginya kita kalau tidak melaksanakan amal. Karena dalam taklim fadilah amal banyak sekali daripada janji-janji Allah tentang keuntungan-keuntungan dalam setiap amal. Dan senantiasa ilmu ini harus dibarengi dengan zikir. Karena dengan senantiasa berzikir, hati akan menjadi tenang. Ala zikrillah tatmainnal qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa berbuat baik kepada sesama muslim kita. Ya. Bagaimana perbuatan baik kepada saudara kita, ya terutama kita datangi mereka. Ajak mereka untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Ta'ala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar mengapa hadirin, agar dia juga bisa selamat, kita selamat, dia pun selamat. Dia bahagia, kita pun bahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang terpenting inilah agama yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita. Tanda persaudaraan kita kepada saudara kita. Nanti di akhirat kita akan ditanya, man ihwanuka, siapakah saudaramu? Yang dengan silaturahmi inilah yang akan membuktikan persaudaraan kita. Kita datang dengan kasih sayang, senantiasa membicarakan daripada agama kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana setiap amal ini perlu didasari dengan keikhlasan. Karena amal apapun yang kita lakukan tanpa keikhlasan, maka itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu daripada setiap amal harus dilandasi dengan keikhlasan, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kekuatan tidak ada cara lain. Kita buat pengorbanan. Kita buat pengorbanan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi rela berkorban, ya, waktu, perasaan, bahkan dia
ya, rela korban darah. Bagaimana agama sampai kepada hati-hati setiap manusia. Kita pun umatnya, kita mau diakui sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kita ini mau diakui sebagai umat yang terbaik. Maka kita juga belajar untuk meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal ya 4 bulan ya seumur hidup kita. 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan. Inilah metode yang dibuat oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama dakwah kita. Memberikan kekuatan apabila kita jalankan seperti ini. Maka mungkin bapak-bapak kami akan pindah hari ini. Yang ikut lagi tergabung mungkin 3 hari, yang pelajar mungkin 1 hari. Kita sama-sama keluar untuk belajar, ya menyampaikan agama, mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan, kekurangan itu dari pribadi kami. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.